meskipun sekarang itu pagi menjelang siang sudah menunjukkan pukul 10.45 ya. Sekarang Ibu mau mengembalikan semangat kalian dulu. Kalau Ibu nanti bilang halo, kalian nanti jawab hai. Kalau Ibu bilang hai, nanti kalian jawab halo. Lalu kalau Ibu nanti bilang kelas 9A, kalian jawab luar biasa. Oke? Oke, coba dulu ya. Halo. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Ayo Hermalia dipimpin doanya ya. Mari kita berdoa pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Sepertinya masuk semua ya. Ini 9 orang sudah masuk semua ya. Oke, kemarin Sarah katanya sakit apa Sarah? Demam ya. Ini masih masa pandemi, kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan masih melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker jika keluar ruangan atau keluar rumah, lalu pakai hand sanitizer. Sebelum berangkat ke sekolah kalian cuci tangan dulu. Jadi di sini sudah aman, terhindar dari virus corona. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang cerpen. Nah, siapa yang pernah membaca cerpen? Ya, Sarah? Apa cerpen yang pernah kamu baca? Oke, hebat sekali. Ternyata tidak disuruh membaca, sudah membaca sendiri ya. Kemarin sudah mendapat buku siswa semua ya. Terus apa lagi? Atau siapa lagi yang pernah membaca cerpen? Oh iya, Mbak siapa lagi ini? Mbak Zahra ya. Oke, hebat sekali. Lalu siapa lagi yang pernah membaca cerpen? Sepatu butut karya siapa? Oh iya, itu semua yang ada di buku siswa ya. Sudah kalian baca? Nah, murid-murid ya, Ibu ini rajin membaca kelihatannya ya. Oke. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran terkait materi apa? Materi teks apa? Ayo, teks pidato persuasif ya kemarin. Masih ingat teks pidato persuasif ya kemarin kalian pelajari itu tentang apa? Tentang kenakalan remaja ya sebenarnya. Nah, di dalam teks pidato persuasif itu kan ada pesan pastinya, pesan moral. Nah, di cerpen juga ada pesannya yang disampaikan. Sama-sama punya pesan. Teks pidato persuasif mengandung pesan juga, cerpen juga nantinya ada pesan moral yang disampaikan ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang cerpen. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya dalam cerpen yang dibaca atau didengar. Lalu IPK-nya memahami unsur pembangun karya dalam teks cerpen yang kalian baca. Terus menentukan unsur pembangun karya teks cerpen yang kalian baca dan membedakan unsur pembangun karya cerpen yang kalian baca. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya adalah melalui pembelajaran discovery based learning dan teknik pengelolaan kelas CIRC. CIRC itu Cooperative Integrated Reading and Composition, dan teknik scanning. Kalian harus dapat memahami, menentukan, membedakan minimal 4 unsur pembangun
ada teks cerpen yang kalian baca dengan benar. Lalu selain itu kalian harus dapat menunjukkan sikap religius, sikap disiplin, sikap percaya diri dan bertanggung jawab. Nah, ada yang tahu pembelajaran discovery based learning itu apa sih, Bu? Ada yang tahu? Enggak. Nah, discovery learning itu pembelajaran berbasis temuan. Nanti Ibu akan memberikan soal pada kalian. Nah, kalian nanti akan berdiskusi untuk menentukan jawaban dari soal tersebut. Misalnya nanti Ibu menyuruh kalian untuk menentukan unsur implisit. Nah, berarti kalian membaca dulu cerpennya, lalu kalian tentukan unsur implisitnya. Nah, untuk teknik pengelolaan kelas nanti menggunakan teknik CIRC atau Cooperative Integrated Reading Composition. Nah, itu nanti kalian akan berkelompok. Setelah kalian berkelompok, kalian akan saya beri LKPP yang berisi tentang cerpen. Nah, cerpen itu nanti kalian harus membaca dengan teknik scanning. Teknik scanning itu adalah teknik membaca dengan membaca secara keseluruhan. Kalian baca seluruhnya secara detail agar kalian bisa memahami. Yang pertama, memahami dulu unsur implisit yang ada dalam cerpen itu apa aja. Temanya ada enggak? Latarnya ada enggak? Nah, seperti itu. Lalu kalian tentukan temanya apa, kalian tulis temanya tentang keluarga misalnya. Terus setelah itu latarnya apa, alurnya apa, seperti itu. Terus kalian nanti juga akan membaca cerpen yang kedua untuk membedakan unsur implisit dan eksplisit yang ada dalam cerpen pertama dan yang kedua, seperti itu. Paham ya? Paham ya? Masih semangat ya? Halo? Hai. Oke. Baik. Ibu akan memberikan. Oh ya, sebentar. Apa sih manfaat kita mempelajari cerpen? Apa? Ada yang tahu? Hari ini kalian mempelajari tentang unsur cerpen. Nanti untuk pertemuan selanjutnya tentang struktur. Nah, kalau kalian nanti sudah tahu unsur cerpen, sudah tahu struktur, sudah tahu langkah menulis cerpen, kalian nanti akhirnya bisa menulis cerpen dengan baik. Kalau saya buat cerpen ini harus ada ini. Ada unsur implisitnya, ada unsur eksplisitnya. Terus kalau saya buat cerpen itu strukturnya harus ini. Nah, seperti itu. Nanti akhirnya kalian bisa membuat cerpen dan cerpen kalian nanti bisa dipublikasikan di surat kabar atau di majalah. Nah, nanti kalian bisa mendapat sumber penghasilan baru. Nah, enak toh? Enak banget. Terus, baik. Saya akan membagikan materi ajar dulu ya. Materi ajar. Tapi sebelumnya kalian berkelompok dulu. Kelompok 1, Sokifatul Wahda, Ine Ariyanti dan Zakia Vela. Ayo, kelompok 1 mana? Nah, langsung bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 2, Sarah Sahdar, Arini, Wijiani Nurul, Nazwa Ulia. Nah, kelompok 3, Dewi Maria Fazilatul Nisa, Fafa Kaila, Zahra, Nawahil, Ifadah Silmi. Oke. Nah, sekarang saya bagi materi ajarnya dulu. Kalian buka materi ajar halaman 4. Materi pembelajaran. Kalian boleh menyimak lewat materi ajar boleh, lewat PowerPoint yang saya sajikan juga boleh, bebas ya. Sebenarnya ini Ibu punya hadiah bagi siswa nanti yang aktif ya. Ini ada pensil. Nah, ada yang mau? Kalau mau dia harus aktif di kelas. Nanti kalau aktif di kelas saya kasih
kasih pensil. Yang paling aktif saya kasih 5 lah, tidak apa-apa. Nanti yang apa? Ya biasa-biasa aja boleh ambil 2. Oke. Untuk materi kita mulai saja. Nah, yang pertama itu tentang pengertian cerpen. Di situ ada beberapa pengertian cerpen dari KBBI. Yang pertama ya, kita kan maka bahasa Indonesia biasanya kalau kita mencari makna suatu kata itu biasanya kita mencari kamus KBBI. Nah, yang pertama, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Jangan ke saya kalau tanya, cerpen itu apa? Nah, cerpen itu cerita pendek Bu. Nah, itu kepanjangannya, udah pengertiannya ya. Cerpen menurut KBBI itu merupakan kisah cerita yang tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi katanya itu tidak lebih dari 10.000 ya. Terus menurut J.S. Badudu, cerpen adalah suatu karya sastra yang berpusat pada satu peristiwa. Jadi hanya ada satu peristiwa, ada satu tokoh saja. Nah, itu menurut J. Badudu. Kalau menurut saya ini, cerpen adalah cerita yang bersifat fiksi, tidak terjadi di dunia nyata. Jadi hanya misalnya seperti apa ya, seperti dongeng mungkin ya, fiksi, tidak terjadi di dunia nyata ya. Dari 3 pengertian itu bisa disimpulkan bahwa cerita pendek adalah cerita fiksi yang berpusat pada satu peristiwa saja atau satu tokoh saja yang isinya tidak lebih dari 10.000 kata ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Ciri-ciri cerpen. Tadi kan sudah disebutkan pengertian bahwa cerpen itu bersifat fiktif, fiksi, tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Lalu cerpen tidak lebih dari 10.000 kata, tadi sudah dijelaskan. Terus cerpen baca selesai sekali duduk, karena kata-kata dalam cerpen cuma singkat ya, jadi hanya dibaca sekali duduk saja sudah selesai. Terus cerpen memiliki bentuk cerita yang singkat pasti karena cerpen itu adalah cerita pendek. Terus cerpen memiliki diksi itu bahasa kerennya pilihan kata. Diksi pilihan kata mudah dipahami biasanya seperti itu. Cerpen memiliki alur cerita yang tunggal. Lalu cerpen berasal dari peristiwa kehidupan sehari-hari yang kalian alami, bisa ya. Terus karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Jadi sifat tokoh dilukiskan dalam cerpen itu sangat sederhana. Terus di akhir bagian terdapat pesan moral seperti tadi ya, seperti materi sebelumnya ya, yang senjata persuasi kan mengandung pesan moral, cerpen juga mengandung pesan moral. Berikutnya unsur implisit. Nah, nih yang harus kalian pahami. Tema itu inti cerita. Tema sama judul itu berbeda kan? Atau samakah? Kenapa berbeda? Tema itu lebih apa? Tema itu di atasnya judul ya. Kalau misal saya menyebutkan judul cerpen virus corona, berarti temanya apa? Temanya apa? Ya? Kesehatan. Kalau saya menyebutkan misalnya sekolahku yang aku cintai, misalnya cerpen judulnya itu, berarti temanya apa? Atau pembelajaran daring, berarti temanya sekolah bisa. Pendidikan lebih spesifik ya, pendidikan. Nah, itu bedanya tema dengan judul. Latar ada 3. Latar apa? Ayo, kok kayaknya pada ngantuk semua ini gimana ini? Ayo, halo. Hai.
Good. Terus latar waktu contohnya apa? Siang dari. Iya, terus bulan bisa bulan Februari, Januari gitu ya. Terus latar suasana contohnya. Latar suasana, oh iya, sedih, menyedihkan, menyenangkan suasana ya. Ya. Lalu setelah latar ada alur. Alur itu rangkaian cerita atau jalan cerita. Alur itu ada 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju ya, misalnya masa kecil kalian, masa balita itu sampai masa dewasa. Nah itu berarti alurnya maju. Contoh mudanya seperti itu. Lalu contohnya misalnya kalian menceritakan dari kalian berangkat sekolah sampai kalian pulang sekolah, itu berarti alur maju. Kalau alur mundur, misalnya kalian menceritakan masa dewasa dulu, terus baru menceritakan masa kecil. Nah itu berarti alurnya mundur. Nah mudanya sendiri. Terus alur campuran, berarti kalian menceritakan masa kecil, terus kalian menceritakan masa dewasa, kembali lagi bercerita tentang masa kecil, terus kembali lagi terus maju mundur. Itu namanya alur campuran. Tahap alur, nah, nanti juga kalian harus tahu tahap alur juga. Tahap alur itu pengenalan, muncul konflik. Jadi nanti pengenalan itu biasanya berisi tentang pengenalan tokohnya siapa, latarnya di mana, terus karakter secara singkat dari tokohnya itu apa, itu di pengenalan. Lalu muncul konflik, ada konflik, misalnya ada konflik masalah dalam cerpen, misalnya konflik terlambat ke sekolah, kan konflik. Lalu konflik memuncak, nah dimarahin guru BK, misalnya disuruh apa misalnya membersihkan kamar mandi misalnya, ini berarti itu klimaks, konflik memuncak. Peloraiannya, nah menyadari bahwa dia merasa bersalah terlambat ke sekolah, ya, jangan diulangi lagi gitu. Pemecahan masalahnya, berarti dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi, misalnya seperti itu pemecahan masalah. Lalu yang keempat, perokokan itu pelaku dalam cerita. Jadi tokoh yang ada dalam cerpen, tokoh itu ada 2, tokoh utama dan tokoh pendukung. Kalau tokoh utama biasanya itu tokoh yang sering muncul, sering diceritakan dalam teks cerpen. Nah, gitu. Kalau tokoh pendukung berarti tokoh yang hanya sebagai figuran, hanya selingan saja. Nah, lanjut. Iya, yang kelima perwatakan. Ada tokoh berarti ada sifat. Sifat contohnya apa coba? Sifat tokoh misalnya apa? Iya, antagonis itu berarti yang antagonis. Balik-balik gimana? Antagonis tuh yang jahat, protagonis yang baik. Jangan terbalik ya. Terus netral tuh berarti dia kadang baik, kadang juga jahat, namanya netral ya. Lalu yang keenam, sudut pandang, point of view bahasa kerennya. Sudut pandang itu posisi pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang itu ada 2, orang pertama dan orang ketiga. Oh, ada orang kedua, orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama itu dibagi 2, ada pelaku utama, ada pelaku sampingan. Pelaku utama itu tokohnya biasanya aku. Tokoh di dalam cerpen itu aku sebagai tokoh utama. Lalu orang pertama pelaku sampingan, tokohnya aku tapi sebagai pencerita. Nah, menceritakan orang lain. Dia menceritakan kisah orang lain. Nah, itu pelaku sampingan. Kalau sudut pandang orang ketiga, itu juga ada 2, yaitu serba tahu dan pengamat. Serba tahu dia menjadi tokoh utamanya, dan sebagai pengamat itu dia menceritakan orang lain. Terus lanjut, yang ke-7 adalah pesan.
perilaku yang mengarah ke kenakalan remaja ya. Harus lebih bisa memilah, oh ini yang baik, ini yang buruk ya. Yang buruk tidak usah diikuti, yang baik boleh diikuti gitu. Terus yang terakhir majas, gaya bahasa. Gaya bahasa ini pengungkapan pikiran melalui bahasa secara khas. Jenis majas itu ada 10, tapi yang sering muncul biasanya di soal itu majas personifikasi, majas metafor, hiperbola. Ada yang tahu majas personifikasi itu majas apa? Nggak tahu. Majas personifikasi ya, ini nanti penjelasannya ya, jangan khawatir ya, saya jelaskan. Majas personifikasi itu masuk majas perbandingan, yaitu gaya bahasa yang melukiskan budaya mati yang diungkapkan seperti manusia. Contohnya, awan hitam menebal diiringi halilintar bersahutan. Halilintar kok bisa bersahutan? Bisa nggak aslinya 2019? Ya bisa kan, dia muncul, bermunculan itu diibaratkan seperti manusia bersahutan. Nah itu majas personifikasi. Contohnya lagi, matahari mengintip dari balik jendela. Nah yang biasanya mengintip siapa? Kalian pernah mengintip? Berarti matahari itu diungkapkan seperti manusia ya, bisa mengintip. Dan matahari mengintip dari balik jendela. Itu juga majas personifikasi. Lalu majas asosiasi, gaya bahasa yang membandingkan dua hal. Kalau ada perbandingan dalam asosiasi itu ada kata bagaikan, seumpama seperti, contoh artinya sedih seperti diiris sembilu. Selanjutnya majas pertentangan, hiperbola. Yang pertama majas hiperbola, biasanya majas yang apa? Hiperbola itu majas yang, kalau kamu biasanya menyebut itu majas yang lebay Bu, majas yang berlebihan misalnya. Nah, yang diingat-ingat biasanya itu yang ini, copot jantungku, hancur hatiku. Biasanya itu ada lagunya, malah kayaknya itu hancur hatiku, mengenang juga, itu ada lagunya. Itu majas hiperbola. Contohnya, aku terkejut setengah mati ya, setengah mati yang gimana itu setengah mati mendengar perkataannya. Terus yang kedua, litotes, gaya bahasa yang digunakan untuk menuliskan sesuatu untuk merendahkan diri. Jadi gaya bahasa yang merendahkan diri. Gaji ayahku tidak seberapa, hanya cukup untuk makan dan biaya sekolahku. Bisa membiayai sekolah, bisa makan, berarti kan gajinya besar. Nah, tapi dia merendahkan diri dengan kata-kata itu, bahasa itu, kebalikan dari kisah nyatanya. Terus ironi, gaya bahasa yang digunakan sebagai sindiran yang paling halus, menyindir tapi halus, ya, tidak langsung menyakiti hatinya. Misalnya, bersih sekali kamarmu Narti, kertas-kertas berserakan memenuhi kamarmu. Kertas berserakan kok bersih sekali. Ya itu kebalikannya, sindiran tapi secara halus. Terus majas pertautan, ada dua. Eufemisme, gaya bahasa yang digunakan memperhalus agar tidak menyinggung orang lain. Contoh, sejak kepergian ibunya, Ani menjadi kurang ingatan. Kalau disebut gila pasti langsung sakit hati ya. Makanya menggunakan kata kurang ingatan, itu diperhalus. Eufemisme itu menghaluskan bahasa. Lalu metonemia itu gaya bahasa menggunakan nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan nama orang, barang. Misal nama barang diwakili, misalnya ayah dan bunda ke Paris naik Garuda. Garuda yang dimaksudnya apa? Garuda pesawat. Ada tahu semua berarti udah pernah naik pesawat ya? Oh, saya malah belum pernah. Kamu malah sudah ada yang pernah naik pesawat. Lalu majas yang selanjutnya itu majas perulangan. Klimaks, ada retoris, ada repetisi. Klimaks itu gaya bahasa yang
makin lama makin menghebat. Misalnya contoh, Fusi mulai mengambil ancang-ancang, terus mulai melangkah, lari gitu kan, melesat tuh nggak mencelat ya, melesat tuh di sini berarti dia langsung lari cepat gitu ya. Terus menghilang, nggak bisa ya, masa menghilang kayak selapan. Terus retoris, gaya bahasa yang menggunakan kalimat tanya yang jawabannya itu sudah diketahui penanya. Contoh, siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Mesti kan sudah tahu kan jawabannya. Siapa? Ada yang tidak ingin hidup bahagia? Udah ada, mesti pengen hidup bahagia semua ya. Terus yang terakhir, majas repetisi, gaya bahasa yang menggunakan pengulangan sebagai ciri khasnya. Contoh, selamat datang pahlawanku, selamat datang pujaanku, selamat datang bangsaku. Diulang-ulang, disebutkan terus-menerus. Halo? Keras banget ya? Tadi kan habis saya lihat jajannya banyak, kok gak semangat tuh? Baik. Halo? Hai. Unsur agresi selanjutnya. Tadi unsur intensi. Unsur intensi kan ada apa aja tadi? Tema, terus gambar, terus alur, terus perwatakan, sudut pandang, terus apa? Pesan, majas. Selanjutnya, sekarang unsur ekstrinsik yang pertama. Terdapat latar belakang dari pengarang. Berarti ada kisah pengarang. Pengarang mengambil cerita dari kisahnya sendiri bisa, dari kisah orang lain juga bisa. Misalnya dalam cerpen itu berarti pengarang menginspirasi membaca agar apa? Berarti latar belakang dari pengarang. Lalu latar belakang dari masyarakat. Latar belakang dari masyarakat itu biasanya berisi kebiasaan dalam masyarakat. Misalnya ada dua orang yang bersahabat. Terus latar belakang dari masyarakat biasanya orang yang bersahabat itu ini mengutamakan ketulusan dalam berteman. Nah, itu berarti latar belakang dari masyarakat. Selanjutnya terdapat biografi. Di dalam cerpen orang itu menyebutkan biodatanya, riwayat hidup, pengalamannya secara menyeluruh. Itu berarti terdapat unsur intrinsik biografi. Terus selanjutnya terdapat aliran sastra. Aliran sastra berarti penulis di dalam cerpen itu menuliskan dengan gaya bahasa, dengan majas. Majas tadi yang sudah saya sebutkan, beberapa disebutkan situ, sering menyebutkan sesuatu hal menggunakan gaya bahasa atau majas. Lalu terakhir yang kelima terdapat kondisi psikologis. Berarti tentang itu menyebutkan dalam cerpen itu tentang isi hatinya, tentang kesedihannya, tentang rasa bahagianya dalam cerpen itu. Berarti terdapat kondisi psikologis. Yang terakhir terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen itu ada berapa ini? Ada 9. Itu kan sudah ada di materi saya. Nilai yang pertama, nilai moral. Nilai yang berkaitan dengan akhlak budi pekerti. Baik buruk, misalnya rajin beribadah, berarti berkaitan pesan moral, nilai moral. Nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Nilai sosial, contohnya misal saling membantu, saling menolong. Dalam tokoh itu disebutkan dia saling membantu, saling berbagi. Ada nilai sosialnya. Nilai religius, berarti nilai berkaitan dengan tuntutan beragama, berkaitan dengan beribadah, puasa, zakat, misalnya itu. Terus nilai pendidikan, nilai berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Misalnya awalnya dia tidak berprestasi, terus akhirnya dia berprestasi, beasiswa, itu berarti ada nilai pendidikan. Selanjutnya yang kelima, nilai estetis. Nilai berkaitan dengan hal menarik,
dalam cerpen, ada hal-hal yang menarik yang kamu temukan dalam cerpen itu. Terus nilai etika berkaitan dengan sopan santun, dengan kesopanan. Misalnya saat pembelajaran, saat ibu menerangkan, kalian tidak boleh bicara sendiri, itu nilai kesopanan, misalnya seperti itu. Kalau diceritakan dalam cerpen juga dengan nilai etika. Terus nilai politis berkaitan dengan pemerintahan, nilai budaya berkaitan dengan adat istiadat. Terus nilai kalian baca dulu dengan teknik membaca scanning. Teknik membaca scanning itu membaca secara keseluruhan, dibaca seluruhnya, lalu dengan teliti kalian memahami unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Ayo coba dibaca dulu. Arin dan mimpinya, karya Apriandolini. Arin berasal dari keluarga yang cukup harmonis yang terdiri ayah, ibu, dan dengan 2 anak perempuan mereka, yaitu Arin dan Rati. Karena keterbatasan dana, sejak SMP Arin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Dia tinggal bersama saudara dari keluarga ibunya. Seringkali ia merasa ingin bersekolah bersama keluarga ayah, ibu, dan adiknya. Tapi sayang, ia sudah terlanjur meminta kepada orang tuanya untuk tinggal dan bersekolah dengan bibinya yang tinggal sangat jauh dari tempatnya berada. 3 tahun sudah berlalu, Arin meminta kepada orang tuanya supaya setelah lulus SMP ia melanjutkan ke sekolah negeri dekat dengan orang tuanya. Permintaan itu dikabulkan oleh ibunya, tapi ayahnya sedikit keberatan. Kenapa kamu pindah, Rin? Apakah ada masalah di sekolahmu sehingga kamu ingin pindah? Tanya ayahnya. Tidak ya, Arin ingin pindah sekolah karena Arin ingin mencari pengalaman lebih banyak lagi di sekolah lain, jawab Arin. Lalu bagaimana dengan bibimu? Apakah dia setuju dengan keputusanmu itu? Tanya ayahnya. Dengan berat hati, Arin menjawab, aku belum bicara kepada bibi, tapi pasti aku akan mengatakan padanya segera. Arin sebenarnya tahu jika orang tuanya merasa keberatan bukan karena dia harus tinggal bersama bibinya, namun karena mereka tidak mampu untuk menyekolahkan Arin di sana. Arin pun bimbang dan ragu. Di satu sisi ia ingin kumpul lagi bersama orang tuanya, di sisi lain dia tahu ayahnya tidak punya uang untuk menyekolahkannya. Hari demi hari berlalu, Arin semakin rindu kepada keluarga kecilnya. Tidak jarang ia menangis. Bibi Arin pun menyadari apa yang Arin rasakan saat ini. Kamu kenapa, nak? Tanya bibinya. Saya baik-baik saja, Bi. Saya hanya kelelahan saja, jawab Arin. Sebenarnya bibinya pun sudah mengetahui apa yang sedang Arin rasakan, tetapi dia tidak mau menambah beban Arin saat ini. Nah, bibi akan selalu mendoakanmu. Bibi juga akan selalu mendukung apa yang ingin kamu lakukan. Berusaha dengan giat untuk mendapatkan keinginanmu. Nasihat bibinya setelah mendapatkan nasihat itu, Arin menjadi semangat. Meskipun Arin belum membicarakan masalah kepada bibinya, dia tahu bahwa bibinya akan selalu mendukungnya. Beberapa hari setelah itu, Arin mendapat kabar bahwa sekolah SMA N1 Bumi Putra dekat rumah orang tuanya mengadakan lomba pidato dan pemenangnya akan diterima bersekolah di sana dan mendapat beasiswa. Arin pun mengikuti lomba pidato dan akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Dia pun memberitahukan kabar gembira itu kepada orang tua dan bibinya. Pada awalnya mereka belum menyetujuinya, namun setelah mendapat penjelasan dari Arin, akhirnya permintaannya diperbolehkan oleh orang tuanya dan bibinya. Tapi sayang, pihak sekolah sempat menahan Arin karena prestasi-prestasinya. Sekolah tidak mengizinkan Arin pindah ke SMA lain karena ia membawa prestasi cemerlang. Tetapi setelah mendesak kepala pemimpinnya, akhirnya Arin diperbolehkan pindah. Ia sangat senang sekali, ia juga sedih ketika ia berpacaran dengan teman-temannya yang sayang padanya. Arin berpesan kepada teman-temannya untuk selalu semangat dan giat dalam belajar dan juga tidak melupakannya. Ketika masuk
Ya, berkumpul bersama ayah, ibu, dan adiknya. Rasa rindu yang sangat mendalam dapat berkumpul bersama keluarga. Walaupun makan lauk sambal akan terasa lebih nikmat bila berkumpul bersama. Nah, setelah kalian membaca teks cerpen Arin dan mimpinya, sekarang saya mau tanya, unsur intrinsik yang pertama, temanya ada apa tidak? Ada, tentang apa berarti temanya? Sekolah. Oh, ada lagi apa? Apa temanya? Kebersamaan. Kebersamaan sama siapa? Keluarga. Berarti temanya kebersamaan keluarga. Ya, pinter ya ternyata kalian. Latarnya ada berapa? 3 atau 2 saja. Latar kan ada 3 tadi. Latar tempat, latar waktu, suasana. Latar tempatnya dulu. Latar tempatnya apa tadi? Di mana aja? Di sekolah. Sekolahnya siapa? Arin. Terus di sekolah Arin. Terus di mana lagi? Rumah Bibi. Terus mana lagi? Rumahnya Arin. Ya, oke, kita tipe semua ini ya. Nanti tak kasih pensil 5 nanti ya. Terus latar waktunya. Latar waktu ada berapa latar waktunya? 1, 2, 3. Yang ditunjukkan tadi di dalam cerpen. Latar waktunya. Latar waktunya pagi, siang, malam. Pagi. Terus malam. Siang ada enggak? Enggak ada. Pagi dan malam aja. Terus latar suasananya, apakah sedih, apakah senang, apakah sedih, terus pagi senang, terus ya menyedihkan sama mengharukan itu hampir sama ya, tapi berbeda. Mengharukan itu lebih ke perasaan haru. Terus alurnya apa? Alur maju apa alur mundur? Jika nanti ceritakan Arin itu di bangku SMP, terus dia lulus mau melanjutkan ke SMA, dia mendapat beasiswa kan? Berarti alurnya alurnya maju ya. Nah, maju dan mundur. Soalnya kan menceritakan Arin waktu SMP, terus dia lulus SMP, mendapat beasiswa untuk masuk ke SMA yang dekat dengan keluarganya. Jadi dia nanti akan bersekolah di SMA yang dekat dengan rumah ayah dan ibunya. Tidak lagi sekolah di rumah sekolah yang dekat dengan rumah bibinya. Terus penokohan siapa aja yang ada dalam cerpen itu? Oh ya, Arin pastinya dia sebagai tokoh utama. Terus Bibi, terus ya pinter semua ya. Terus perwatakan atau sifat Arin dulu. Sifat Arin tuh gimana? Penyayang ya, dia sayang kepada ayah ibunya, dia rindu, berarti dia ada sifat penyayang di sini. Terus pintar karena dia mendapat beasiswa. Lalu berkemauan tinggi ya, dia ingin bersekolah mendapatkan beasiswa agar tidak memberatkan ayahnya ya, untuk menyekolahkan dia karena dia ingin bersekolah dekat dengan ayah dan ibunya. Jadi dia harus dapat beasiswa biar tidak merepotkan kedua orang tuanya. Lalu Bibi sifatnya gimana Bibi? Penyayang ya, sayang sekali dengan Arin, tidak anaknya sendirian meskipun hanya keponakan, tapi dia sangat menyayanginya. Lalu apa lagi? Sifatnya baik, selalu baik dengan Arin, perhatian ya. Terus selain Bibi dan Arin, tokohnya siapa lagi? Ayah memiliki sifat apa? Pesimis, merasa khawatir nanti kalau tidak bisa menyekolahkan Arin ke tingkat yang lebih tinggi.
akhirnya Arin kan dapat beasiswa, jadi tidak usah merepotkan ayahnya. Terus apa lagi sifatnya ayah? Baik, penyayang juga kepada anak-anaknya ya. Setelah perwatakan ada sudut pandang. Ada sudut pandangnya ada? Ada. Apa sudut pandangnya? Sudut pandang orang ketiga apa orang pertama? Orang pertama. Orang pertama itu tokohnya aku. Aku, kalau orang ketiga tokohnya dia atau nama orang, berarti kalau disebutkan Arin berarti orang ketiga. Orang ketiga sebagai pengamat. Pesannya apa yang disampaikan dengan cerpen itu? Jangan apa? Atau harus apa? Oh iya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dengan keadaan ya. Harus berusaha. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Terus majas, ada tidak majasnya? Kata atau kalimat yang mengandung majas, kalimat yang mengandung majas ada tidak di cerpen Hari dan Mimpinya? Tidak ada? Ya, tidak ada. Dalam cerpen Hari dan Mimpi tidak ada majas, tidak ada gaya bahasa yang digunakan, jenis majas yang digunakan. Tadi unsur intrinsik. Nah, sekarang unsur ekstrinsiknya apa aja yang ada dalam cerpen itu? Yang pertama latar belakang pengarang ada tidak? Tadi kan saya mengatakan bahwa latar belakang pengarang itu berarti pengarang menginspirasi pembaca untuk ini. Nah, ada tidak latar belakang pengarang? Ada. Nah, apa latar belakang pengarangnya? Ya, menginspirasi agar bahwa tidak menyerah dengan keadaan, terus berjuang ya, untuk menghadapi masalah. Lalu latar belakang masyarakat ada tidak? Ada apa? Maria apa? Fenomena di masyarakat apa fenomenanya? Tentang masalah keluarga ya. Karena keterbatasan ekonomi harus berpisah dengan kedua orang tuanya dan disekolahkan oleh saudaranya. Nah, itu latar belakang masyarakat yang sering terjadi di masyarakat. Terus nilai dalam cerpen, nilai apa aja? Oh, sebelumnya ini kondisi psikologis diungkapkan dalam cerpen ada nggak? Tidak ada. Terus apa? Biodata? Latar belakang terdapat biodata? Tidak ada, tidak disebutkan secara lengkap situ biodatanya orang itu seperti apa, berarti tidak ada. Nah, sekarang nilai cerpen, langsung menilai cerpen, nilai apa yang terkandung dalam cerpen itu? Nilai pendidikan, karena bercerita tentang sekolah itu. Nilai pendidikannya apa? Harus kita belajar, harus semangat untuk meraih prestasi ya, agar memiliki masa depan yang cemerlang ya. Nah, itu nilai pendidikannya. Wah, hebat sekali. Siapa ini gurunya? Kok bisa hebat-hebat seperti ini ya muridnya? Siapa gurunya ini? Nah, lalu sekarang kalian sudah membaca cerpen yang pertama, Arin dan Mimpinya. Sekarang kalian saya minta untuk membedakan. Kalau membedakan berarti saya beri cerpen lagi, cerpen yang kedua. Di situ di halaman 10 ada cerpen berjudul Sahabat Terbaik. Di situ kalian baca dulu dengan teknik scanning, berarti baca dengan menyeluruh. Sahabat Terbaik. Coba dibaca siapa? Ina mau membaca Sahabat Terbaik. Sahabat terbaik siang itu aku dan Bunga, sahabatku dari kecil, sedang mengantri sebuah tiket konser. Karena artis yang akan tampil di konser tersebut kebetulan artis
artis internasional. Jadi tak heran jika antrian begitu panjang. Bahkan kami pun sudah mengantri sejak jam 7 tadi dan sampai sekarang masih belum dapat tiketnya. Sampai sore tiba, ternyata kami tak kunjung dapat tiket konser itu, padahal tiket sudah sangat mepet. Hanya orang yang beruntung yang bisa mendapatkannya. Salah satu cara mendapatkan tiket konser itu adalah dengan mengikuti kuis di sebuah radio. Tanpa ketinggalan pastinya aku pun selalu dengerin radio yang mengadakan kuis tersebut. Suatu hari tiket tinggal satu-satunya dan aku belum dapat telepon dari radio tersebut. Ya, mereka yang ditelepon dan berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan adalah mereka yang dapat. Harapanku pupus ketika seseorang ditelepon dari radio tersebut dan berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan. Karena begitu ngefansnya sama artis yang mau konser, seharian aku menangis dan tak mau keluar kamar. Bunga yang tahu keadaanku pun segera datang ke rumah. Sore tante, ditanya ada yang di kamar seharian belum keluar. Sahut mamaku menjawab pertanyaan Bunga. Tak, kenapa sih nangis gitu kayak anak kecil tahu? Apa sih, kamu kan tahu gimana fansnya aku sama BTS. Kayaknya nanti dari pagi sampai sore dan ikutan kuis setiap hari tapi gak bisa dapat tiket juga. Nih tiket buat kamu. Bunga menyodorkan sebuah tiket padaku. Dengan muka heran aku menerima tiket tersebut, kulihat dengan seksama. Gimana caranya kamu bisa dapat tiket ini? Aku ikutan kuis juga dan kebetulan aku yang terakhir dapat. Tapi itu buat kamu aja. Lagian aku gak begitu fans kok sama BTS. Cuma ikutan kamu aja. Selanjutnya tante kamu salah. Beneran, aku langsung bahagia memeluk Bunga yang telah meledekku karena muka sebabku. Beruntung banget ya aku punya sahabat kamu. Jangan-jangan kamu ikutan kuis cuma biar dapat tiket untukku ya. Iya, jawaban Bunga yang semakin membuatku merasa beruntung bersahabat dengan gadis berambut ikal ini. Kita beri aplaus untuk Sonika sudah berani membacakan teks cerpen berjudul Sahabat Terbaik. Nah, setelah kalian membaca cerpen Sahabat Terbaik itu temanya apa? Nah, kalau ini gampang, sepertinya mudah. Berarti temanya tentang persahabatan. Kalau tentang persahabatan langsung nyambung. Apalagi tentang kisah cinta, wah langsung semangat sekali gitu. Lalu latar tempatnya dulu, latar tempat yang pertama ada tidak latar tempatnya? Ada, di mana tadi latar tempatnya? Oh iya, dia kan membeli tiket, berarti di tempat penjualan tiket. Terus? Terus? Ya, hebat sekali. Berarti sudah paham semuanya, bisa menentukan unsur implisit. Terus ada latar waktunya ada? Ada, apa itu? Siang, terus sore. Wah, ya hebat. Terus latar suasana? Ada ya? Latar suasananya apa? Sedih karena dia tidak mendapatkan tiket ya. Terus apa? Senang dia mendapatkan tiket dari sahabatnya itu yang baik hati. Wah, saya kalau punya sahabat seperti itu senang sekali ya. Terus apa lagi? Mengharukan. Aku dia menerima tiketku, dia sudah susah-susah antri di tempat penjual tiket, akhirnya nggak dapat. Terus dia nangis, sempat nangis di kamar. Terus sahabatnya tiba-tiba datang memberikan tiket. Wah, senang sekali, mengharukan ya. Terus tokoh? Nah, dulu alurnya apa? Maju apa mundur? Jangan maju mundur. Mundur tadi. Apa? Alurnya? Maju karena dia awalnya itu dia membeli tiket tidak
Sudah, 3 aja. Sifatnya Tita dulu. Tadi yang disebut-sebutkan Tita ya, tokoh utamanya itu. Di kata bunga tadi. Tokoh utamanya siapa yang sering disebut tadi? Tita apa bunga? Hah? Yang sahabatnya itu Tita, namanya apa bunga? Yang sahabatnya? Yang sering diceritakan tokoh utamanya siapa? Tita. Tita dulu. Tita berarti sifatnya apa? Cengeng bisa ya, kalau dia menangis cuma gak dapat tiket aja nangis berarti cengeng ya. Ini di sini ada yang cengeng? Ada siapa yang cengeng yang suka nangis di sini? Wah, jangan ya. Karena sudah kelas 9 gak boleh cengeng ya. Terus apa lagi watak atau sifat dari Tita selain cengeng? Pekerja keras dia, sangat ngefans dengan BTS, semuanya dia ngegebu-gebu ingin nonton konser BTS, lalu dia antri beli tiket sampai siang hari, dari pagi sampai siang. Nah, itu berarti dia seorang yang pekerja keras. Lalu Mama Tita sekarang sifatnya gimana Mama Tita? Baik, perhatian, menghibur kita saat dia bersedih. Nah, terus wataknya bunga ini sahabatnya Tita. Wataknya bunga gimana? Baik sekali, penyayang, tulus dengan sahabatnya. Nah, dia ingin mengabulkan, membahagiakan sahabatnya bisa. Nah, setelah perwatakan sudut pandangnya apa ini? Orang pertama atau orang ketiga? Pandang orang ketiga. Di sini tuh pakai apa tokohnya? Aku ya, aku berarti orang pertama. Kalau aku tokoh dalam cerpen aku berarti orang pertama. Pesan apa yang diungkapkan dalam cerpen itu? Pesannya? Jadilah sahabat yang tulus, ya, yang baik, perhatian, sip. Gaya bahasa macis tidak? Macisnya nggak ada. Nggak ada ya. Dalam cerpen itu tidak diungkapkan macis, tidak ada gaya bahasanya atau macisnya. Unsur etrinsik sekarang. Tadi kan sudah etrinsiknya sudah semua. Debat semua ini sudah paham menentukan unsur etrinsik, memahami dan menentukan. Nah, setelah ini menentukan unsur ekstrinsik, latar belakang apa yang ada dalam cerpen. Penulis ada nggak? Atau latar belakang yang ada nggak? Ada. Apa salah latar belakang pengarangnya? Penulis ingin menginspirasi pembaca agar kita dapat menjadi sahabat terbaik. Ya, agar kita bisa menjadi sahabat terbaik seperti bunga. Terus latar belakang masyarakatnya ada nggak? Ada nggak? Ada apa? Apa Nawahil? Nawahil apa Nawahil? Ya, berarti saat kita bersahabat kita harus saling menyayangi. Biasanya di dalam masyarakat itu orang yang bersahabat biasanya saling menyayangi, tulus memberikan perhatian, misalnya itu. Terus nilai dalam cerpen nilai apa? Oh, sebelumnya kondisi psikologis ada nggak diungkapkan? Nggak ada. Biodata? Nggak ada. Berarti langsung ke nilai aja. Nilai dalam cerpen apa? Nilai apa yang terkandung dalam cerpen itu? Nilai moral kah? Nilai sosial kah? Sosial. Nah, sosialnya apa berarti? Terus membantu sesama dalam memahami Ya, kita sudah melakukan aktivitas 1 sampai aktivitas 3 dalam materi pembelajaran unsur membangun cerpen. Wah, aplaus buat kita semua. Hebat semua ini berarti sudah paham
dari awal sampai akhir. Nah, setelah kalian ini tadi mempelajari yang ada di materi aja, kita lanjut ke tugas. Nah, dikasih tugas langsung dulu. Oke. Tugas apa Bu? Nah, tugas di LKPD. Nah, ini dirapikan dulu yang materi aja. Dirapikan dulu nih sudah ya materi aja. Sekarang kita pakai LKPD ya. Ini LKPD-nya saya bagi dulu. Terus, LKPD kelompok. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ada Sarah, Arini, Nazwa. Oh, ini kelompok ini. Terus yang kelompok 1 Pak sini ya. Terus kelompok 3 sini. Kalian buka halaman 2 dulu. Halaman 2 dibuka LKPD-nya. Halaman 2. Baik. Nah, setelah tadi kalian menyimak penjelasan dari saya, terus melakukan aktivitas materi ajar 1 sampai 3, sekarang tiba waktunya kalian untuk mengerjakan tugas dari saya. Nah, tetap semangat ya. Halo. Hai. Kelas 9A. Harus tetap semangat meskipun di sini ada bacaan teks cerpen. Wah, bacaannya kok banyak sekali Bu kata-katanya. Oh, ya banyak. Anda ada 10.000 kata, ya kan? Sedikit berarti. Buka halaman 6. Halaman 6 buka. Halaman 6. Di situ ada cerpen berjudul Tembang Cantik Kinanti karya Karesa Hamidah. Kalian baca dulu menggunakan teknik scanning tadi yang saya ajarkan. Setelah itu kalian memahami unsur intrinsik cerpen, minimal 4 unsur yang harus kalian temukan. Nah, temanya ada enggak, latarnya ada enggak? Kalau ada, kalian beri tanda centang. Kalau tidak ada, kalian beri tanda silang. Itu yang memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik. Lalu tugas kalian yang kedua yaitu menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau kalian tadi bilang temanya ada, ya sudah tuliskan temanya apa. Temanya keluarga atau persahabatan. Nah, contohnya seperti itu. Kalian tulis temanya apa. Nah, setelah kalian memahami, menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik, yang terakhir kalian membedakan. Kalau membedakan berarti ada cerpen yang kedua. Di cerpen 1 kan berjudul Tembang Cantik Kinanti. Nah, sekarang cerpen kedua berjudul Merpati Origami yang di halaman 9. Nah, itu nanti setelah kalian memahami, menentukan, lalu kalian membaca cerpen Merpati Origami. Setelah itu kalian tentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya apa. Di situ setelah kalian menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra atau cerpen berjudul Merpati Origami, kalian bisa membedakan antara cerpen Tembang Cantik Kinanti dan cerpen Merpati Origami itu bedanya apa? Oh, misalnya di cerpen di cerpen Tembang Cantik Kinanti tidak ada latar suasananya, tapi di cerpen ini yang kedua Merpati Origami ada. Dia ada perbedaan. Terus misalnya di unsur ekstrinsik di cerpen yang pertama ada latar belakang masyarakat, tapi di cerpen yang kedua tidak ada. Berarti itu ada perbedaan. Silakan kalian isi dulu tugas yang sudah saya sampaikan tadi, didiskusi dengan teman sekelompoknya. Nah, nanti setelah kalian selesai berdiskusi dan menuliskan jawaban kalian dalam LKPD, nantinya jawaban kalian dalam LKPD itu kalian tempel di kertas yang sudah saya siapkan. Di selembar kertas ini ya.
Di kertas ini kalian tempelkan hasil diskusi kalian di LKPD yang sudah kalian tulis di sini, tempel. Terus setelah kalian menempelkan ini kertas ini, nanti tempelkan di hasil diskusi kelompok lain yang ditanggapi. Ya, paham? Nah, ini saya kasih gambar untuk menempel nanti sama kartu tanggapannya kelompok 2. Berarti kelompok 1 nanti menanggapi kelompok 2 dan 3. Kelompok 2 nanti menanggapi milik kelompok 1 dan 3. Kelompok 3 nanti menanggapi milik kelompok 1 dan 2. Oke, dikerjakan dulu. Saya kasih waktu berapa? 10 menit atau 15 menit? Ya, nanti kalau sudah selesai langsung ditempel ya. Ya, silakan dikerjakan dulu. Yang mau ditanyakan? Yang apa? Yang mau ditanyakan? Sambil ditempelkan boleh biar lebih cepat. Tempelkan di kertas kurang hasil diskusinya. Berarti yang kalian tempelkan itu mulai halaman berapa? Di sini halaman 6 sampai halaman 11. Mulai dari bacaannya, terus nanti jawabannya, memahami, terus untuk jawaban soal menentukan konstruksi dan asumsi, lalu jawaban membedakan teks. Yang kartu tanggapan nanti loh ya.
kelompok lain, lalu nanti kartu tanggapannya ditempelkan di hasil diskusi kelompok yang kalian tanggapi, ditempelkan di pojok kanan atau pojok kiri hasil kertas bulan kelompok lain boleh. Yang ditempelkan ini yang kalian kerjakan di LKPD itu teksnya juga ditempelkan boleh. Wah, yang memahami ini kalian sudah semua. Wah, udah pinter-pinter ini. Ya, mulai ditempel ya Bapak ya. Sudah cepat-cepat ya, udah cepat mengerjakannya ini. Wah, hebat ini. Ya. Ya, untuk penempaan terserah kalian. Kreasi kalian seperti apa nempelnya. 3 berjajar boleh, 4 berjajar boleh, terserah. Kelompok 1 yang memahami sudah? Oh sudah. Terus yang menentukan? Tinggal sedikit ya, oke ya, sudah selesai. Selesai. Yang kelompok 2 yang memahami sudah? Sudah, tinggal centang sama silang ya. Tapi ya harus teliti juga ya, dilihat di teks itu ada enggak, surat ini segini nih, surat ini segini ada enggak.
Sudah, kalau sudah boleh ditempel di papan tulis. Kelompok 1 kalau sudah. Kelompok 2 sudah belum? Ya, didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Dibaca dulu cerpennya dengan teliti. Kelompok 2 sudah? Oh sudah, ya silakan ditambah boleh. Hebat sekali kelompok ini, cepat sekali mengerjakannya. Sudah? Ya silakan ditambah boleh kelompok 2. Ya, dibantu teman kelompoknya boleh. Kelompok 2 berarti di tengah. Ya, di tengah. Nah, dari sini. Satu orang sampai di sini, satu orang ya. Nanti untuk memberikan pesan kepada anggota kelompok lain yang berkunjung. Nah, siapa yang sampai di depan hasil kelompoknya? Nah, kelompok 1 sudah. Nah, yuk ditempel di papan tulis dulu. Ya, satu orang sambil di depan hasil diskusi kelompoknya. Wah, ayo satu orang sambil di situ untuk nanti menyajikan hasil diskusinya ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, kelompok 3 sudah. Nah, yuk, wah hebat sekali ini. Langsung bisa mengerjakan dengan cepat, tapi juga harus benar ya jawabannya. Tidak boleh asal ya. Nah, ya. Sudah? Nah, kelompok 3. Nah, yang sebagai penyaji hasil diskusi kelompok 3. Nah, sekarang tugas yang lain memberikan tanggapan hasil diskusi kelompok lain. Nah, silakan yang lain berkunjung ke kelompok lain, misalnya kelompok 1 berarti berkunjung ke kelompok 2 dan 3 melihat hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Kedua, siapa yang masih tanggapan ke kelompok 2? Siapa yang masih tanggapan ke kelompok 3? Nah, pulpoinnya mana? Kan kalian menuliskan tanggapan kan? Nah, yuk tulisnya mana? Masa nulis pakai jari? Bisa. Dua, ini
terus memberikan tanggapannya. Ditempelkan di bawah boleh, oh yang ada ruangnya. Di atas sebelah kanan boleh, atau di sebelah kiri. Sudah? Sudah ya? Kelompok 1 memberikan tanggapan. Oke, kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 2 dan 3. Kelompok 2 diberi tanggapan oleh kelompok 1 dan 3. Kelompok 3 diberi tanggapan oleh kelompok 1 dan 2. Ya, baik, untuk menyaji boleh kembali ke tempat duduknya. Ya, oke, kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, anak-anakku yang hebat ya, bisa mengerjakan tugas-tugas dari saya. Baik, setelah ini kalian akan melakukan penilaian diri terkait dengan sikap spiritual, percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. Kalian beri tanda centang pada ini kolom TP. TP itu tidak pernah, ini ada pernyataan misalnya ya, lembar penilaian diri sikap spiritual ada 5 pernyataan 1 sampai 5. Kalian berikan centang pada kolom TP. TP itu tidak pernah. Misalnya saya mau berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Saya sering Bu, atau selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Berarti selalu itu berarti SL, centang di kolom SL. Kalau misalnya saya memberi salam sebelum dan sesudah, kadang saya lupa aku jawab salam, misalnya berarti apa? Kadang-kadang misalnya ya. Berarti kalian centang pada kolom yang menurut kalian, saya ini melakukan enggak? Kalau sering melakukan berarti SR, sering. Kalau selalu, saya selalu tidak pernah lupa, berarti SL intinya. Nawahir mana? Ini diisi dulu. Terus Hilmaria, Fazilatun. Lalu Fafa, Nazwa, Arini, Widianingrum, Syarah Zahra, Zakia Vela, Ina Aryani, Sofifa. Sudah. Oh iya, maaf. Sebelum kalian mengisi ini ya, kita bahas ini hasil diskusi kalian tadi untuk cerpen tembang cantik nanti dan cerpen merpati origami. Untuk cerpen tembang cantik nanti, ini unsur implisitnya ada semua dah. Apa yang tidak ada? Tema ada, latar ada, alur ada, penekanan ada, perwatakan ada, sudut pandang ada, pesan ada, majas ada. Tidak ada. Oh ya, sama semua isinya. Berarti unsur implisit tembang cantik ini nanti selain majas ya. Lalu unsur restriksinya kelompok 1 itu latar belakang pengarang. Di kelompok 2 tidak ada. Kelompok 3 ada yang betul jawabannya ada latar belakang pengarangnya. Latar belakang masyarakat ada. Kelompok 1, kelompok 2 ada, kelompok 3 ada, berarti ada ya latar belakang masyarakat. Terdapat geografi, ada tidak tadi? Ya ada ya.
kelompok 1 tidak ada, kelompok 2, 3, oh berarti tidak ada. Terdapat geografi, tidak ada semua. Terdapat aliran sastra, tidak ada, karena tidak ada majas, tidak ada penggunaan majas, berarti tidak ada aliran sastra. Terdapat kondisi psikologis, kelompok 1 tidak ada, 2 tidak ada, 3, 5 berarti tidak ada. Terus nilai cerpen ada semua, nah, berarti nilai cerpennya ada. Untuk tembang cantik nanti temanya melestarikan batik ya, karena isinya tentang apa pengusaha batik, berarti melestarikan batik ya, betul semua ini melestarikan batik. Latarnya tempat di rumah Kinanti, rumah Bu Lastri ya, betul semua. Terus latar waktunya siang, terus kemarin ya, terus latar suasananya sedih menyenangkan ya. Alurnya alur maju, mundur atau campuran? Tadi campuran ya. Ya sama semua campurannya, betul. Terus penekuhannya ada betul semua nih, Kinanti, ada Bu Lastri, ada Ibu Kinanti, sama semua jawabannya. Perwatakan Kinanti itu mudah dipengaruhi, semua rata-rata jawabannya Kinanti itu mudah dipengaruhi karena Kinanti itu anak dari Bu Lastri yang dia buta warna, ya kan? Buta warna dia bisa membatik, akhirnya dia menipu ibunya. Dia membeli batik dari Bu Lastri untuk dijual. Dia tidak membuat batik seperti yang diminta ibunya agar membuat batik, karena dia buta warna, dia takut pesanannya salah, dia membeli ke Bu Lastri. Dia menipu ibunya ya. Dia dipengaruhi Bu Lastri, beli saja batik, tidak usah membuat, susah membuat kan gitu. Hanya dia terpengaruh oleh Bu Lastri Bu Lastri. Terus watak dari Bu Lastri suka mempengaruhi orang lain dalam hal yang tidak baik. Ibu Kinanti baik, mudah memaafkan ya, rata-rata semua sudah seperti itu. Sudut pandang orang pertama, pelaku utama, karena tokohnya aku, pesannya jangan mudah terpengaruh, udah sama semua nih, kelompok 2, 3 sama, hampir sama. Terus gaya bahasa, majas personifikasi ya, rata-rata majas personifikasi. Loh, di sini ada majas dituliskan kok. Tadi bilang tidak ada. Loh, mana ini? Aduh. Berarti tadi unsur emisif yang majas aduh. Bisa menentukan. Oh iya. Mungkin lupa nih mencentang tapi ditulis silang. Kelompok 1 ini salah nulis ini berarti. Jadi mencentang tapi ditulis silang. Terus unsur esensinya, latar belakang pengarang, penulis menginspirasi pembaca bahwa kita harus berusaha melaksanakan batik. Nah, kelompok 1, kelompok 2 juga begitu, 3 juga begitu. Latar belakang masyarakat, latar belakang masyarakat bahwa pengusaha batik harusnya membeli batik dari daerahnya sendiri atau membuat batik sendiri, membuat batik daerahnya sendiri. Nilainya nilai cerpen budaya, moral, kelompok 1, kalau kelompok 2 nilai budaya, kelompok 3 nilai moral dan budaya, sama dengan kelompok 1. Nilai budayanya budaya membatik, nilai moralnya mau memaafkan kesalahan orang yang mau memaafkan siapa tadi? Ibu Kinanti ya. Nah, berarti itu nilai moralnya. Nah, untuk itu yang untuk memahami, menentukan. Sekarang yang membedakan dari cerpen Merpati Origami, membedakan dari unsur implisiknya dulu. Unsur implisit temanya berarti Merpati Origami tentang persahabatan ya, karena di situ ada 2 tokoh, aku dan Clem bersahabat. Mereka selalu bertemu dari balik jendela karena rumahnya berseberangan ya. Mereka selalu berkomunikasi lewat jendela karena rumahnya kan lantai 2. Nah, lantai 2 di situ dia selalu berkomunikasi dari seberang sana dengan Clem. Nah, Clem itu memiliki penyakit gagal ginjal. Si aku ini memberikan ginjalnya untuk Clem karena dia sangat tulus menjadi sahabatnya Clem. Nah, terus ya dia bisa membedakan ya unsur implisitnya apa persahabatan. Temanya latar belakangnya di kompleks
ya, sifatnya klaim itu mudah putus asa karena dia punya penyakit yang bisa dikatakan penyakit gagal ginjal itu kan penyakit keras ya. Dia mudah putus asa dengan penyakitnya. Si aku mempunyai sifat penolong karena dia memberikan ginjalnya. Sudut pandangnya orang pertama pelaku utama, kelompok 2, kelompok 1 apa sudut pandangnya orang ke 3, kelompok 1 orang pertama, ya betul. Pesannya di kelompok 1, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Ya bisa. Kita harus membantu sahabat kita yang membutuhkan. Majasnya majas perumpamaan. Majas perumpamaan ya sama. Yang unsur ekstrinsik sekarang unsur ekstrinsiknya latar belakang penulis menginspirasi membaca agar selalu membantu sahabat kita yang membutuhkan bisa. Terus latar belakang masyarakat ada tidak? Kelompok 3 mana? Kelompok 3 ada, kelompok 3 latar belakang masyarakatnya bahwa persahabatan biasanya didasari dengan ketulusan ya betul. Nilai-nilai jalan depan. Kalau kelompok 3 nilai sosial ya, karena persahabatan berarti berhubungan dengan makhluk sosial yang saling tolong menolong ya betul. Ternyata dia semua ya. Ya itu ya jawabannya hampir sama. Berarti kalian sudah bisa memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke. Nah, baik. Untuk tugasnya sudah, tugas dan jawabannya sudah sangat benar dan tepat. Nah, sekarang kalian silahkan melakukan penilaian diri. Kalian beri jawaban atas pernyataan-pernyataan yang ada di situ. Harus jujur loh ya. Kalau berdoa selalu berdoa ya SL dicetak. Nah, itu jujur, harus jujur ya. Saya selalu berdoa, aku udah pernah lupa. Nah, boleh selalu. Kalau saya kadang lupa aku berdoa karena ngalamun misalnya dijawab sering boleh. Tapi sebenarnya tidak boleh ya. Sebelum kalian melakukan sesuatu harus berdoa dulu. Setelah melakukan sesuatu juga berdoa dulu. Jangan lupa. Ya. Agar apa? Agar yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Kegiatan yang akan kita lakukan agar diridhoi oleh Allah, diberi kelancaran, diberi kemudahan. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan, ya, kumpulkan di sini. Nanti ibu yang memberikan penilaian skornya, yang akan memberikan skornya. Sudah? Sudah, oke? Untuk menang sudah. Nah, ya. Sudah, ayo. Ilmania sudah? Nawahil sudah? Kalau sudah dikumpulkan, pesan yang disampaikan atau amanat yang disampaikan penulis kepada pembaca. Terus majas, ya bahasa ada 10 tadinya sudah dipelajari. Terus apa lagi? Sudut pandang ya, sudut pandang itu ada 2, orang pertama dan orang ketiga ya. Wah, berarti terus unsur ekstrinsik tadi ada
Dapat geografi, terus apa lagi? Sebelum nilai kondisi psikologis, yang nilai cerpen, nilai moral, nilai budaya, nilai religius, keagamaan, nilai sosial, terus nilai politik, terus pendidikan, kemanusiaan. Nah, itu simpulan dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan informasi bahwa nanti pada pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang struktur cerpen. Masih menggunakan teks cerpen, materi teks cerpen, tetapi yang akan kita pelajari tentang strukturnya. Hari ini kan tangannya tentang pertemuan berikutnya tentang struktur cerpen dan aspek kebahasaan yang nanti akan kalian pelajari tentang kalimat langsung. Ya, silakan kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Tadi diawali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Yuk, Zakir, ya, dipimpin doanya terlebih dahulu. Silakan. Alhamdulillah. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.